Ulah-ulah beliau. Yen kulit yang berkeriput, anu ke beli daman ngusut. Yen tiang sing buen jegek, cara ipidan. Hey. Anu ke beli sayang. Tuh, yang kita yang aduh, yang kurang nyumah pakai itu jaga aduh, kayak terus lumung ke sayang-sayang sekan. Nen malu beli, Nen. Adi asalnya ada yang baru nih beli. Apa baru beli ke ingung anggo. Tinggalin coba beli ketut. Tuh, Adi tumben tepuk tiang kacau beli ke warung. Ini satu sekan nah. Kengken. Ibi marah beli nih. Oh, marah beli kacau. Ngecek ke dokter mata orang. Pak, matanya keduanya rusak gitu ya. Oh, ternyata marah beli nama mata beli kedua rusak, Bu. Kan mata mula dua, kengken maksud beliau. Oh, iya nak lihat ada mata kanan, ada mata kiri. Mata kiri nih kengken maksudnya. Iya, mata kiri ini mata penglihatan. Mata penglihatan. Oh, ya mata kanannya mata pencarian. Gitu. Koknya usah tuh buat beli kaca, saya usah pencarian. Gitu. Beda berarti ya kiri kan. Tuh artinya beli subet tua, tawa makanin usah mata gitu. Badan dan jiwa itu nak beda. Kengken beda. Itu adalah dua elemen yang menjadi satu tapi beda pengkarakterannya. Badan ini boleh tua seiring dengan usia dan waktu. Ya. Sudah namanya MPP. MPP itu apa, Bli? Mati pelan-pelan. Oh, benar lah karena beli. Ih, apa benar makan? Mati pelan-pelan tuh bok mulai putih, tuh mati, tuh ini pendengaran mulai tidak bagus, tuh mati fungsinya. Mata mulai kabur, apa bru gitu, kurang jumlah beli, atuh makin lama makin bru gitu tinggal beli. Oh, man. Kurang bisa gue galang. Iya, itu modus ada anak mata beli. Ada karena kacau nih. Nah, kengken jani bersubut dua apa rencana beli jani? Beli kalau masuk ya bin. Masuk nak. Ih, sasiastu. Ibu cantik, sasiastu. Bekal Terus nih, sasiastu bapak. Terus rame warung jadi rame. Pi warung mah. Boleh beli kacau beli boleh. Aduh, ling tuh ini sepi nih ki warung rame. Luar biasa ki lu ngorin di jauh niki boleh simpang ke warung niki sareng tiga iki yang tahu leng desa Tegalarum mau oh mang penyuluhan kering ganti ke kolong si bae pasti buat bekal tega aja no tega saja tanya yang kopi ring Tegalarum nih ini kopi ayu mantan harus nah yuk jadi mumpung yuk metakon masalah usia tuh wow lansia tuh beli. Lansia dini menjadi tongos metakon nang melah nih jadi. Oh, adik itu beli. Kamu yuk takon nih. Yang beli lansia beli kaki jauh. Kaki jauh beli. Beli dot masa sekolah. Weh, masa sekolah dia. Dia sana SD berapa sekolah. Dia beli gitu jadi nak lansia sudah disekolahkan. Aduh, kita beli. Gitu. Maka jadi dini tongos metakon. Beliau ini orang-orang hebat. Ya, betul. Jadi kesempatan baik untuk kita bertanya. Niki ibu yang penuh dengan smile is life. Ya, senyum. Senyum itu bahasa Inggris sebetulnya. Smile is life. Yuk udah nyenang ada kopi orang yuk kopi selam telung tali bayarnya nang. Mana apa orangnya beli? Black kopi pisang. Tang mana harganya? Cek talian kan. Nanti ganti ada. Beliau adalah Bu Dokter Nilo Gede Sukardiasih. Kaper BKKBN Provinsi Bali. Semua niki Bu, Bu Dokter. Nah, lari ke yang paling ganteng, Bapak Kemang Adi Widiantara, Perbekal Tegal Harum. Oh, Pak Perbekal, swastiastu, Bapak Kemang.
Ibu yang Waratu. cantik juga beli. Beli macam beli macam betiannya beli bapak kenyir yuk. Kenapa beli? Siswa sekolah lansia. Dia adalah Ibu Desa Nyaman Budias Titi. Desa Selastu, Ibu Desa. Pernah tidak ada anak. Karena siswa. Nggih. Nah, mungkin sampun di warung niki pamten malih tapi wasan untuk melepaskan dahaga nika Ibu tiang suguhkan wedang napi teh napi susu nika. Wah, ya warung yuk. Sebenarnya ada apa nih? Kopi kan. Ada. Lebih promosi dagang. Nggih napi yang tiang siapkan. Tiang kopi pahit. Kopi pahit. Enggak usah si gula. Terus kenton Bu. Tiang pemanis. Kalau Pak berbekal Yang wedang susu, Man. wedang susu, sukanya wedang susu. Susu. Pak Kenapa wedang susu? Kenapa Pak? Karena susu selalu memikat hati. Cina susu segar nih. Susu segar. Iya, susu segar. Kalau Yang Ibu air Desa putih mantan. Air putih mantan. Sambungkan tiang pun lansia. Tiang air putih ke mantan, nak tiang membekal gula. Langsung diaduk. Nggih, tiang siapkan dulu. Nah, niki terkait dengan lansia, Bu Dokter, yang tiang tahu kalau nggak salah niki nggih. Napi wasane banyak masyarakat yang hanya mengenal kalau BKKBN itu melayani atau mengurusi masalah ibu dan anak seperti KB dan stunting. Nah, dan yang dengar mungkin diki sampai mengurusi lansia. Dan bahkan yang terbaru yang dengar Riki bahwa lansia disekolahkan. Nah, Riki napi yang melandasi sehingga ide ini ada dan bagaimana sistem sekolah yang berpikir, nah udah ada baris di halaman. Duduk yang manis. Terus. Nggih, semua Pak Tet bagus mencedet. Aduh, semua tuh Dewaratu. Sing manfaat. Di belakang. Nggih, para pemirsa sareng sami nggih. BKKBN dulu memang napi dana pikirannya BKKBN hanya ngurus alat kontrasepsi gitu nggih. Jadi padahal BKKBN itu mempunyai tugas yang pertama pengendalian penduduk agar tetap seimbang tentunya dengan memakai alat kontrasepsi. Yang kedua bagaimana mewujudkan keluarga itu berkualitas. Nah, ini yang kedua ini mewujudkan keluarga berkualitas. Siapa yang ada di keluarga itu gitu. Ada mulai dari bayi, dari remaja, ya kan gitu, dari pasangan usia subur, calon pengantin, ibu hamil, ibu melahirkan, bayi 0 sampai 5 tahun dan seterusnya sampai lansia. Itu kita mengintervensi di semua siklus kehidupan. Nah, kemudian kami membuat kelompok kegiatan namanya Poktan disingkat. Jadi nak zaman singkatan patut jadi Poktan gitu. Sehingga cepok petan. Ya. Kelompok kegiatan. Ya, jadi mulai dari keluarga yang punya balita namanya Bina Keluarga Balita. Itu kita membina, memberikan penyuluhan, memberikan bagaimana dia memberikan anaknya makanan, nutrisi, tumbuh kembang anak dan sebagainya. Kemudian bina keluarga remaja. Bina keluarga remaja. Jadi keluarga yang punya remaja, di situ kami punya forum genre. Barusan tadi kita adakan itu grand finalnya untuk duta genre itu generasi berencana. Itu kemudian bina keluarga lansia. Nah, itu BKL namanya. Jadi disingkat ya bina keluarga lansia. Jadi semua siklus kehidupan tuh kita intervensi. Karena kita hidup kan gitu, lahir, hidup, mati. Ya kan gitu siklusnya. Nah, kemudian dari Direktorat Ketahanan Lansia dan Rentan, kita dari evaluasi kegiatan dari Poktan BKL itu ternyata perlu inovasi yang baru, ya biar lebih efektif. Karena kalau di BKL itu kemarin kita hanya membina keluarga yang mempunyai lansia, tidak fokus ke lansianya, kita ke keluarganya. Ya bagaimana dia memelihara, merawat yang ada lansianya itu, memberikan penyuluhan dan sebagainya. Nah kita tidak langsung, sekarang kita fokus langsung ke lansianya, bagaimana dia biar optimal, berkualitas. Jadi jangan ada imit kalau sudah tua itu kotor, sakit-sakitan dan sebagainya. Ya harus tetap smart. Badan boleh mati pelan-pelan, tapi jiwa harus MMS. MMS itu apa?
Kalau badan ini kan MPP, mati pelan-pelan. Kalau jiwa itu MSS, mudah sehat selalu. Iki kopi kalau panas iki 5.000. Tapi kalau dingin 1 tali. Sebelum harganya 1 tali, unggahan dulu. Dan kita saksikan dulu yang satu ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Budaya dan karya seni merupakan kekayaan Indonesia yang sudah mendunia. Mewariskan budaya dan karya seni pada generasi penerus merupakan usaha bijak untuk kelestariannya. Masih adakah kejujuran di hati kita? Yang lah panten seperti biasa beli kopi ke Candi Dasar. Artinya yuk muali-mali iri kiring acara wirasa ring TVRI media pemersatu bangsa. Aduh luar biasa sekali nih semangatnya terutama Bu Desa tadi pas tiang bilang pantun cakep kan semangat tuh. Karena apa? Badan ini boleh orang itu menua, tapi jiwa ini tetap dijaga, harus tetap muda dan semangat. Betul sekali. Itu ya ada di pancaran wajahnya Bu Desa. Nggih, betul sekali. Betul mangkin yang jagi metakan niki sareng Pak Perbekel. Yang dengar-dengar berita Pak Perbekel baru saja menerima penghargaan nggih ring Surabaya. Beli tepuk tangan dulu. Kalau tidak salah tanggal 9 kemarin sebagai
kepala desa pembawa perubahan inspiratif dan Visioner. visioner. Keren Luar biasa. Selamat nih kita untuk Bapak Perbekel. Nah, yang dengar juga nih Desa Tegal Harum mempunyai prestasi yang lumayan banyak. Nah, bisa diceritakan nih ke Pak Perbekel nih. Baik, terima kasih Bu Ayu, Ditut. Tentunya terima kasih Niki Titiang diberikan kesempatan Niki hadir dalam acara Wirase pada hari ini. Tentunya sebuah kebanggaan bagi kami tentunya dari Desa Tegal Harum bisa hadir di tengah-tengah acara yang luar biasa. Ada tokoh-tokoh inspiratif, ada Wenten Ditut Titiang, Bu Ayu, Niki Wenten Bu Dokter Titiang, inspirasi saya juga Niki. Dan terkait dengan prestasi Asungkara Niki, banyak memang prestasi baik perseorangan ataupun juga sebagai sebuah lembaga pemerintahan Desa Tegal Harum yang diperoleh, yang baru-baru Niki juga Titiang selaku Perbekal memperoleh penghargaan reward selaku tokoh pembawa perubahan se-Indonesia sebagai tokoh inspiratif dan visioner. Calon. Ini merupakan sebuah motivasi juga lecutan bagi kami untuk bagaimana nantinya bisa semakin berinovasi, berimprovisasi, dan juga memberikan pelayanan terbaik kepada Desa Tegal Harum khususnya. Ya tentunya prestasi-prestasi lainnya kalau kami sebutkan satu persatu mungkin 30 menit ini waktu. Saking banyaknya. Ya salah satunya mungkin prestasi nasional perseorangan. Niki juga Bu Desa juga memperoleh prestasi secara perseorangan selaku tenaga Posyandu, kader Posyandu kami dalam Nakes Award tahun 2022 tingkat nasional juga. Ya banyak prestasi secara perseorangan maupun lembaga, dan juga di 2 hari lagi kami akan mengikuti lomba desa tingkat provinsi. Kami sudah tembus dalam 3 besar seprovinsi Bali. Mudah-mudahan jika menjadi yang terbaik kami bisa melenggang menuju ke Istana Negara. Prestasi ini, prestasi ini tentunya tidak lepas daripada dukungan daripada semua pihak, baik SDM yang kami miliki maupun seluruh masyarakat Desa Tegal Harum, terutama juga dari dukungan pemerintah Kota Denpasar, Bapak Wali Kota maupun Wakil Wali Kota. Selain daripada prestasi-prestasi itu juga kami saat ini dicanangkan sebagai Desa Layak Anak, Desa Tegal Harum sebagai Desa Layak Anak, Desa Bersinar, bersih dari narkoba, kemudian Desa Cantik, Desa Cinta Statistik, kemudian ada pilot project daripada Sekolah Lansia, kebetulan juga di Desa Tegal Harum yang di launching kemarin tanggal 6 Februari 2023. Kemudian yang terakhir kami di desa kami juga ada peluncuran ataupun launching dari Kampung Keluarga Berkualitas. Kebetulan dipusatkan juga di Desa Tegal Harum. Seperti itu. Tegal Harum ke kalau nggak salah kan di daerah perkotaan, betul? Betul. Di Denpasar Barat nih. Betul. Nah inilah uniknya kami ketika berbicara desa yang di kota. Artinya berdesa di kota dengan segala macam permasalahan yang ada, tentunya berbeda dengan desa-desa yang real seperti di Pulau Jawa dan lain sebagainya. Namun kami ingin menyelesaikan ataupun bagaimana caranya permasalahan tersebut kita jadikan potensi ataupun peluang kita merubah semuanya menjadi sebuah inovasi yang tujuan akhirnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat kami di Desa Tegal Harum. Motivasi yang kami lakukan ini tidak terlepas juga daripada dukungan-dukungan baik dengan infrastruktur yang ada, kemudian dengan dukungan dari SDM kami yang kebetulan juga cakap secara digital, dan juga dukungan daripada masyarakat luas seperti ini. Nah, menyambung nih Ki Belitut tentang sekolah lansianya nih ke Pak Perbekel yang ada di Desa Tegal Harum. Bisa diceritakan Pak Perbekel? Ya, sekolah lansia niki beranjak daripada kami memiliki tadi sudah disampaikan Bu Dokter bina keluarga lansia juga yang sudah berprestasi baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Kemudian adanya tawaran bagaimana jika sekolah lansia ini di pilot project kan di Desa Tegal Harum. Tentunya kami berpikir bahwasanya kesempatan tidak akan datang 2 kali dan itu tentunya kami ambil beruntungnya kami. Iya. Bahwasanya di Desa Tegal Harum dari segi jumlah lansia, jumlah lansia kami lebih dari 10% dari total jumlah penduduk yang ada di Desa Tegal Harum. Hampir 1.500 orang dari total 13.000 penduduk kami.
Sehingga potensi bagaimana lansia ini menjadi sebuah subjek daripada pembangunan kami potensikan, kami ambil kesempatan itu sehingga di-launchinglah sekolah lansia di Desa Tegal Harum. Terima kasih banyak kepada BKKBN Pusat melalui Kepala Perwakilan Bu Dokter sudah memberikan kesempatan kepada kami di Desa Tegal Harum untuk sebagai pilot project daripada sekolah lansia. Duta Genre Desa kan juga sudah. Iya, pastinya kita akan terus bersinergi lah. Ya. Banyak kegiatan. Sekarang tentunya yang menarik yang perlu ditanya nih siswanya sekarang. Iya. Dia juga penasaran nih. Yang dia pikir lansia tuh. Kengken kabar kah? Kayaknya om coba depan. Bagaimana dialog para siswa nanti di sana? Bu Desa, menarik banget. Terima kasih telah hadir juga di acara Wirasat yang betul-betul satu hal yang baru yang dengar dan yang juga tergelitik juga nih. Nah, Ibu, napi yang Ibu rasakan sebagai seorang siswa, makin siswa lansia, nanti kalau boleh tahu Niki, apakah belajarnya sama seperti waktu kayak TK SD, Bu Guru gitu, dan pelajaran apa saja yang diberikan? Terus. Semua patut biasa, jadi yang bersyukur berterima kasih sekali Tegal Harum, kebetulan di Banjartiang juga menjadi pilot project sekolah lansia. Kebetulan sekolah lansia ini di kelompok BKL, Pak Dut, di kelompok BKL Bina Keluarga Lansia. Ya kebetulan Bina Keluarga Lansia kami itu pernah maju sampai ke tingkat nasional. Makanya enggak salah kalau di BKL kami dipilih. Samping itu juga kami punya COE, Center of Excellence BKL lansia sama nih jadi pusat kegiatan lansia nih Wentan juga di Desa Tegal Harum. Kebetulan kami sendiri, sehingga tidak salah kalau Tegal Harum menjadi pilot project untuk sekolah lansia. Kebetulan saya sendiri sebagai ketua kelas siap gerak. Siap gerak. Tadinya tiang kira sama seperti sekolah formal. Aduh, kan mungkin ada materinya banyak. Ada kan pun lansia yang mungkin pengidang inget napi yang disampaikan gitu. Kita merasa takut gimana ya sekolah lansia. Oh, ternyata beda banget Aduh, beda sekali walaupun ya yang jelas kalau samanya sudah pasti ada siswa, ada guru, ada wali kelas, ada ketua kelas, dan juga ada kepala sekolahnya, lengkap. Oleh kepala sekolah. Kepala sekolah mengabdi. Jadi punya kurikulumnya, pantas ada sekolah formal. Hanya saja bedanya, Niki, materi untuk lansia disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi gimana supaya lansia itu sekolah itu bahagia. Sekolah di lansia itu supaya semangat lansianya, ya sehat, mandiri, aktif, kreatif, dan bermartabat. Jadi kita itu bukan merupakan beban di dalam keluarga, justru kita punya andil untuk membahagiakan keluarga. Ubah mindset sekarang, ubah mindset. Pandang jalan di orangnya, mohon maaf yang kita di tuor agak titipnya di panti Jordan. Ini tak dong semua guna nih, lem mangsit buan nih, lem aku milah untung nih. Tapi kalau sudah punya karir seperti ini, pasti akan meringankan beban keluarga. Iya, betul, meringankan justru. Nah, Niki, dengar-dengar Niki sampun kelas mangkin Niki mau diwisuda nih. Oh, enggak, untuk Niki deren nanti Oktober. Durung baru masuk 2 bulan. Kegiatan kita Februari. Sampun mau margi 5 bulan. 5 bulan. Jadi setiap bulan ada juga yang 2 kali dalam 1 bulan, betul yang sekali. Yang pasti kontrak belajar kita adalah 12 kali. Kita 12 kali dalam setahun. 12 kali dalam sebulan. Sebulan. Itu berapa jam, Ibu? 2 jam, Pak. 2 jam. Dari jam 10 kan sudah sudah cantik lah lansianya untuk datang ke sekolah nih ke jam 10 sampai jam 12. Oke. Malahan mau nambah mintanya lansianya karena kadang senangnya udah selesai karena sudah kontraknya hanya 2 jam. Gitu. Oh benar ada dong beli lagi jalan legging nanti udah masuk sekolah sekolah. Yang pasti patut Niki karena fasilitas yang luar biasa di Pak Bekal kita, Pak Perbekal kita, baju kaos gratis dikasih kami oleh Pak Perbekal luar biasa.
repotnya. Terima kasih banyak. Nah, kalau yang sudah berjalan sebagai selain Ibu terpilih sebagai ketua kelas dan tentunya juga sebagai seorang siswa dari seorang guru yang ada tadi, ada guru, ada kepala sekolah. Apa yang Ibu rasakan di pertama masuk sebagai siswa? Tapi yang jelas karena kami paling informasi jadi sebelum ada sekolah lansia bagaimana seperti apa, sehingga yang pasti kita mengajak teman-teman lansia sebaya saya juga untuk ikut ke sekolah lansia Nike dengan berbagai pendekatan sehingga beliau-beliau merasakan oh ya ternyata lansia itu bagus ya nantinya ya, sehingga mereka betul-betul dengan rasa gembira. Dengan rasa gembira, dengan rasa senang, mereka datang ke sekolah lansia. Bahkan kehadirannya Pak Tut hampir 100%. Bahkan nambah cukup 2 jam. Saya tadi awai. Saya cara Pak Tut kurang bolos. Senang Pak Tut, senang. Ini samian. Luar biasa. Niki ampuran ki wedang duina sampun niki agak dingin. Telung benang marga ayo. Hitung-hitung halo. Nah, sampai kita akan saksikan dulu yang satu ini. Terima kasih. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Juli ring purnama kedasa mau lima iri kirim warung wirasa ring TVRI media pemersatu bangsa. Nah, iki Blitut kita mengundang juga pemirsa di rumah untuk bergabung ring acara puniki ring nomor telepon 0361237706. Sampun wentan sang ngaraji? Sampun wentan? Sang radumun? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Inggih, terus. Swastiastu. Swastiastu Bapak. Nggih. Sareng sira ring titiang? Titiang peka monang maning niki. Wah, saking monang maning. Sampun peka kenten niki rocak niki. Nggih. Nggih. Matur sesama sampun pulih kalah niki rinten. Ya. Di samping isu bonus demografi jadi 10 tahun atau 12 tahun yang akan datang, puniki para lansia sampun boleh perhatian yang begitu luar biasa oleh pemerintah, khususnya di Bali, khususnya lagi di desa Tegal Harum. Desa Tegal Harum ini kan desa yang relatif muda, baru berdiri 1980-an nih, ya. Bersamaan dengan berdirinya Perumnas Monang Maning ini.
Tetapi desa yang masih relatif muda sedikit menjadi yang terbaik, desa terbaik, kepala desa terbaik, Bunda PAUD terbaik, kader PKK terbaik, dan seterusnya. Kemudian untuk desa Tegal Harum juga berkat bimbingan dari Bapak Perbekal, juga sudah memperhatikan para lansia puniki untuk memberikan pengetahuan, misalnya bagaimana mengelola stres, bagaimana porsi gizi dan lain sebagainya. Dan terima kasih sekali. Tetapi, nah, ada satu yang menurut saya kekurangan dari desa Tegal Harum. Maaf, niki bukan politik, tapi kebangsaan, nasionalisme, nggih. Kok desa Tegal Harum yang begitu maju dan penuh prestasi, kenapa tidak ada salah seorang tokoh kami di desa Tegal Harum yang bisa menjadi tumpuan kami di legislatif, begitu Pak? Maaf, ini bukan politik ya. Karena dengan adanya tokoh kami di legislatif, kami punya link, kami punya jembatan untuk berkomunikasi tentang program-program yang termasuk lansia ini, gitu. Semua Pak. Ya, mohon Pak Perbekal mengdinamisasi begini. Pak. Bila perlu tokoh wanita ya, supaya ada kesetaraan gender gitu. Nggih, Pak mana-mana semua sampun nyarengi. Nggih. Amun kok kemanten. Nggih. Kira langgeng. Giring makin kebesake naik Vespa. Terima kasih, sampai jumpa. Yo saja naik Vespa. Luar biasa. Bosan nih peka. Gini ada yuk. Kenapa beli? Sanal jaum caplok toki. Artinya? Tegal Harum memang oke. Ya. Luar biasa. Nah, pembalas Bandung. Nah, bisa dijelaskan Ki, kata Kak Onama ini kita hampir bisa dibilang desa yang relatif muda, dan tapi syarat tentu dengan prestasi. Tentunya tidak sekedar kebetulan mendapatkan sebuah prestasi, juga perlu perjuangan yang luar biasa, dan tentunya ada pemikiran-pemikiran yang bagus di dalamnya. Boleh dijelaskan dikit, Pak? Terima kasih Blitut, Mbak Ayu. Berbicara Desa Tegal Harum, awalnya itu namanya itu Perumnas, Perumahan Nasional, berdiri sekitar tahun 80. Namun definitif Desa Tegal Harum berdiri pada tanggal 23 Maret tahun 90. Relatif usia kami memang muda, 33 tahun. Sepanjang kami diberikan amanah, Titiang diberikan amanah, niki Titiang wau satu periode niki, baru tahun 2019, tepatnya 11 November 2019. Pas COVID. Kemudian 2020 memang COVID, niki memang sebuah beban bagi kami, namun di balik sebuah permasalahan tentunya ada tantangan, ada peluang yang harus kita gali bersama. Nah, dari adanya peluang niki kita cari potensi apa yang ada di Desa Tegal Harum, kemudian inovasi apa yang kita akan bisa kembangkan. Itu tadi bahwasanya kita melihat 3 sisi fundamental yang kita miliki di Desa Tegal Harum, yaitu infrastruktur digital, bahwasanya seluruh akses digitalisasi, wifi, internet, kemudian komputer dan lain sebagainya Sungkara ada di Desa Tegal Harum. Kembali kepada SDM juga kita cakap digital, kemudian usernya masyarakat yang memang melek teknologi. Akhir daripada itu kita memutuskan kita branding juga desa kita sebagai desa literasi digital yang penuh akan inovasi-inovasi. Sungkara dari inovasi yang kita lakukan selama ini, raihan prestasi berhasil kita pilih. Nah, kembali lagi tadi penyampaian bahwasanya sampai dengan saat ini kita di Desa Tegal Harum belum memiliki anggota legislatif. Ya, kami mengerti juga bahwasanya Desa Tegal Harum itu penduduknya adalah heterogen dengan jumlah ampura, bukan terkait dengan politik niki. DPT atau daftar pemilih tetap kita berjumlah 9.500.
Memang wajar ketika masyarakat, ketika warga meminta bahwasanya bagaimana kita bersatu untuk mewujudkan calon legislatif ataupun legislatif yang nanti duduk di anggota dewan di tahun 2024. Intinya adalah jika kita bersatu, asungkara nanti setengah perjuangan kita akan berhasil. Ini yang sering Titiang sampaikan kepada masyarakat. Bagaimana kita bersatu, nantinya bersatu padu untuk menyatukan suara kita. Dumugi je. Kenten. Kita yang pindah desa mana? Sana ada kesempat di. Ya, kita berharap supaya ada yang bisa menyuarakan aspirasi kita di legislatif seperti ini ke. Ya, luar biasa. Pokoknya jangan diragukan lagi karena Pak Provokalnya top banget Niki. Tentunya kita berharap nanti itu berikutnya ada inovasi-inovasi baru lagi yang tentunya akan diikuti dan jadi role model untuk desa-desa kita yang ada di Bali. Bahkan pada tahun 2022 kemarin dalam inovasi Government Award tingkat Kota Denpasar, salah satu inovasi kita berhasil menjadi juara pertama yang terbaik di Kota Denpasar. Itu ada aplikasi kita yang namanya aplikasi Sipesat, aplikasi perpustakaan digital Desa Tegal Harum, yang salah satu aplikasi yang memang menjadi sebuah prioritas kita di Desa Tegal Harum untuk pengembangan ke depannya. Nanti Yening boleh galah nih ke Giring, main-main ke Desa Tegal Harum, ke perpustakaan desa kita. Siap. Singa-singain sekali punika, dan sempat juga dikunjungi oleh Ibu Gubernur kita, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali sekali punika. Keren banget. Tidak salah kalau Bapak Provocal terpilih sebagai kepala desa pembawa perubahan inspiratif dan visioner. Aduh, yang dok ngorton ada mau kalau sana ngorton kenapa lagi kita ilmu ini kita ini nama menular. So dari menang mani menang kangin ke pemogang. Betul sekali. Dulu setengah dang teman. Karena bedang pun agak emon. Tadi nambah. Pun mungkin satu kali. Dan kita akan saksikan dulu yang satu ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Kesantunan adat ketimuran sudah dikenal sejak berabad lalu. Namun derasnya perkembangan zaman sedikit demi sedikit menggerus peradaban itu sendiri. Adalah tanggung jawab kita untuk mengembalikan keramah tamahan sebagai cermin budaya bangsa. Alif, manjot orang PK bermain. Alif, dulu lo. Maaf teman-teman, saya tidak bisa ikut bermain. Sekian iri kiring warung wirasering TVRI Media Pemersatu Bangsa. Luar biasa sekali Blitut ya, topiknya hari ini tentang sekolah lansia. Mungkin belum banyak masyarakat yang mengetahui tentang keberadaan sekolah lansia. Kita sampaikan pilot project. Jadi ini baru pertama yang ada mungkin ya. Jadi akan ada evaluasi bagaimana output daripada sekolah lansia, apakah bermanfaat untuk lansia itu sendiri, dan bagaimana manfaatnya. Tentu besar harapan kita juga
karena kita mau OTW juga ke sana. OTW lansia ya. Kita 10 tahun lagi kita juga di sana. Semua akan ke sana. Saya yuk ajak beli dari penyiar. Kene. Oh, jadi siswa. Nah, kembali lagi ke sekolah lansia niki Bu Dokter. Apakah wenten ring tempat lain di Indonesia untuk sekolah lansia pun niki, dan tiang penasaran untuk pengajarnya nih ke Bu. Oh, nagih milu nih Bu Ayu. Tertarik juga mendaftar tadi. Untuk kualifikasinya seperti apa? Nggih, niki untuk sekolah lansia sebelumnya kan karena inovasi baru dicobakan di DIY Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur. Kemudian dievaluasi ternyata bagus kan. Sehingga kita semua provinsi diwajibkan punya satu dulu minimal. Ya, makanya saya pilih Tegallarum karena Bina Keluarga Lansia itu Poptan BKL-nya itu kan sudah bagus. Sehingga kita memasukkan program baru itu gampang. Itu lebih gampang, apalagi komitmen pimpinannya ya, termasuk SDM, prasarana dan masyarakatnya sangat support. Ya enggak, program apa yang masuk itu bagus, karena intinya ini bukan untuk BKKBN tapi untuk masyarakat. Gitu. Kami yang memfasilitasi. Nah, untuk guru itu tidak ada yang apa namanya kualifikasi harus S2 begitu ya. S4 S4 itu sudah berapa ya. Jadi kita selama ini BKKBN bekerja sama dengan Yayasan Indonesia Ramah Lansia. Ya, itu Indonesia Ramah Lansia, di mana di yayasan itu dia punya psikolog, punya dokter spesialis geriatri yang untuk orang-orang lansia, punya ahli gizi ya di situ, sehingga kita memberikan kebutuhan murid itu, siswa itu apa sih gitu. Oh, saya ingin bagaimana caranya Bu Dokter biar saya tidak pikun, biar mata saya tidak kabur. Yang ini saya lihat ganteng tapi ini jelek gitu. Ini kacamata belum berpengaruh ya. Iya. Terus ya bagaimana makanannya yang cocok gitu. Kemudian bagaimana memelihara diri kesehatan agar biar bisa sehat dan produktif gitu. Jadi semua ada di sana. Yang penting pengajarnya itu kan sehat, ada niat kan, itu punya kemampuan berkomunikasi gitu. Jadi dia harus seperti orang apa namanya membuat suasana nyaman lah, bahagia siswa itu, jangan ketakutan kayak di SD itu. Ini enggak bisa dipukul, enggak ada yang begitu, enggak ada ya itu. Jadi psikolog, psikiater itu sudah memahami bagaimana pemikiran orang lansia di usia lansia itu di atas umur 60 tahun. Itu udah umur? Mungkin 45 sampai 15 tahun. 45 plus kuda. Tanya dia. OTW pralansia itu. 45 sampai 59 pralansia. Di atas niki siswa-siswa tiang tuh di atas umur 60. Ada yang umur 80 ya. Masih fit juga. Muridnya di atas 60, pengajaran 80. Kalau TK kan gurunya dan yang kita ajarkan juga orang-orang yang ini luar biasa. Tapi kita berharap di sekolah lansia itu bukan hanya pensiunan begitu yang jadi petani, pedagang, apapun kita rekrut semua. Siapapun. Iya, siapapun. Ya, kita inginnya biar mereka hidup berkualitas. Tidak jadi beban keluarga, tapi dia justru meringankan beban keluarga. Mungkin Pangten Ibu Dokter aja yang bilang, tanya langsung ke siswanya. Nah, Bu Desa, setelah mengikuti sekolah lansia ini, perubahan apa yang Bu rasakan? Apakah lebih merasa hidup lebih bagus, ataukah lebih bersemangat dalam menjalani hidup? Nah, boleh dijelaskan ini. Yang pasti ya, kami bahagia. Jadi dengan sekolah lansia kita bisa berteman sama lansia yang lain, tidak mengenal dia dari golongan mana, dari agama mana, tidak ada. Jadi kita membaur bersama, ikut merasakan. Jadi karena di materi-materinya yang diberikan betul-betul yang kita butuhkan sekali, sehingga kita bisa menyesuaikan dalam keluarga, baik dalam menantu dengan cucu, karena kita diberikan materi itu. Gimana menghadapi menantu yang cerewet?
musuh aja kita diberikan pembelajaran seperti ini gimana kita mengendalikan supaya tidak stres, tidak ada tekanan-tekanan dari menantu. Itu diajarkan kita di sana sehingga kita akan bisa membaur dengan menantu, berbaur dengan keluarga, dengan cucu, merupakan kebahagiaan yang luar biasa. Kami sebagai lansia. Nanti 15 tahun siap yang sekolah. Mau mendaftar. Satu tempat duduk aja. Ayo udah mulai masuk. Pesan dari sekarang. Jadi senang kita semuanya, semangat betul-betul. Betul nggak ya? Ya, jadi lansia sudah mulai mandiri. Artinya apa yang mereka butuhkan mereka bisa kerjakan sendiri, bahkan bisa membantu yang lainnya. Kita para lansia. Sehingga senang. Jadi seakan-akan dia punya andil dalam keluarga, bukan beban. Bisa andil. Nah, untuk tentunya membutuhkan proses untuk beradaptasi karena ini kan pertemuan baru ya di kalangan lansia. Sampai 6 kali pertemuan. Banyak yang membawa permasalahan di rumah. Wintan enggak yang curhat-curhat ke lansia? Wintan langsung gitu ya. Karena kita ada psikolog banyak ya narasumbernya nih ke pengajarnya. Itu kita bisa. Kita bisa konsultasi, diskusi dengan psikolog sehingga kita keluar dari sana betul-betul nyaman, senang jadinya. Makanya mereka ingin nambah terus dianya. Makanya lansia akan ada mau kapan kita akan belajar lagi kan sebulan sekali nih. Persiapannya udah sehari sebelumnya apa yang harus dibawa lain sebagainya sudah. Jadi semangatnya luar biasa. Jadi dengan dilihat itu absensinya yang tidak hadir tuh 0. 100%. Disiplin luar biasa. Satu kelas itu berapa orang? 30 orang. Maunya nambah enggak boleh. Karena anggaran yang terbatas. Mudah-mudahan nanti 30 kan. Bertahap. Mudah-mudahan nanti bisa ngimbas ke nanti nambah satu kelas lagi. Karena kalau nggak salah Pak Pembekal tadi bilang 10% dari jumlah penduduk lansia, berarti harapan usia hidup untuk di sana itu bagus nih artinya. Memang kita Bali usia harapan hidupnya lebih di atas rata-rata nasional, 72 tahun. 72 tahun dokter, Niki udah meningkat jadinya. Sudah meningkat, sehingga itu harus berkualitas, bukan menjadi beban. Luar biasa. Nah, Niki Pak Pembekal tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan ketika diberikan satu kepercayaan dari BKKBN Provinsi Bali dari pusat. Tentunya mungkin ini apa kendala-kendala yang ditemukan di dalam menjalankan sekolah lansia? Baik, pertama tentunya ketika kita berbicara lansia untuk mengumpulkan lansia ini membutuhkan sebuah tenaga ekstra luar biasa karena terkait dengan umur mereka yang lebih daripada 60 tahun seperti itu. Namun kami percaya bahwasanya sebuah proses pendekatan-pendekatan pastinya akan membawa mereka ataupun mengajak mereka untuk bisa hadir di tengah-tengah. Napi malih ketika kita berbicara ini adalah sebuah pilot project yang tentunya bermanfaat juga kepada lansia, mewujudkan lansia smart dan tadi yang sehat, mandiri, aktif dan produktif seperti itu. Di balik di awal memang kami rasakan bahwasanya untuk pengumpulan data lansia-lansia akan sedikit susah, namun kenyataannya adalah bahwasanya selain daripada 30 lansia yang memang masuk dalam anggaran, ternyata masih banyak antrian daftar lansia yang ingin bersekolah di sekolah lansia. Sangat tinggi-tinggi sekali, apalagi tadi berbicara jumlah lansia di desa kami lebih dari 1000 orang. Nah, dengan komitmen yang kuat dari teman-teman di pemerintahan desa, kami inginkan bahwasanya sebuah inovasi yang diberikan oleh BKKBN Pusat dalam hal ini adalah sekolah lansia ini tidak boleh hanya berhenti sampai saat ini saja. Mudah-mudahan juga kita bisa sambung ini berkesinambungan, berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya. Tentunya juga membutuhkan support daripada baik lansia maupun dari pihak BKKBN. Asungkara jika kita ada tekad yang kuat, komitmen yang kuat, ini akan terus berkelanjutan. Ini salah satu yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Kalau ini menghasilkan output yang bagus, kenapa tidak? Nah, Niki langsung aja Bu Dokter, kalau andai kata ini memang dia dirasa sukses dan bahkan hasilnya bagus, besar harapan yang 1000 sisanya dari 30 itu masih ada ratusan lansia yang akan mendaftar. Ini kira-kira apa terobosan dari BKKBN? Ya, ini kan menjadi contoh ya. Kami berharap ini diketok tularkan di desa yang lain. Nah, ini untuk di Tegal Harum nanti kan mandiri. Kami paling yang mengawasi, membimbingan teknis, apa yang diperlukan.
tidak penuh seperti di awal pada saat dibentuk gitu. Jadi kita bergeser nanti mungkin kita ke Badung atau ke Buleleng mana biar semua ada contoh, oh ya bener loh ada sekolah lansianya jadi bagus gitu. Karena kalau lansianya sehat, berkualitas, ini sangat berperan dalam percepatan penurunan stunting. Ya. Oh, ada peran. Ada perannya, dia pola asuhnya. Sekarang kan katanya orang, saya udah pensiun sekarang, udah diserempung. Nah, ditinggal nanti bayinya dikasih makan apa kalau dia ada pengetahuannya, biar tidak salah nutrisinya. Karena itu stunting gangguan nutrisi. Kalau salah diberikan, karena yang penting ngilgen gitu, mah nih, jangan pilih stunting cucunya kan. Makanya itu salah satunya juga akan mensupport percepatan penurunan stunting. Luar biasa. Jadi sekan-sekan kalau di desa yang udah bisa yang di Pemogan sama-sama Denpasar bisa nanti yang penting perbekalnya komitmen. Ya mungkin saya Pak Wali Kota ya pasti akan merencanakan ke depan, mungkin tahun depan dipindahin di desa mana dengan adanya contoh yang luar biasa di Tegallarum. Semua dan ternyata kita sudah diculik-culik, dan dikebit-kebitkan. Padahal masih pengen ngobrol-ngobrol lagi. Singkat aja Pak Warbekal, pesan dan kesan dan harapan tentang diadakannya sekolah lansia Kudus. Tentunya kami mengucapkan terima kasih sekali lagi bahwasanya Desa Tegallarum dipilih sebagai pilot project sebagai sekolah lansia di Provinsi Bali pada umumnya. Dan nanti ke depannya pastinya kami berharap bahwasanya kami bisa memberikan yang terbaik kepada para lansia kami yang ada di Desa Tegallarum untuk mewujudkan lansia yang smart, lansia yang sehat, mandiri, aktif dan produktif. Bagaimana nantinya kita di Desa Tegallarum menjadikan lansia ini bukanlah hanya sebagai objek daripada pembangunan, namun sudah menjadi subjek yang berperan penting dalam perekonomian pembangunan secara keseluruhan di Indonesia. Mungkin dari Bu Dokter ada yang ingin disampaikan ke pemirsa, pada pemirsa masyarakat Bali yang luar biasa. Jadi mari kita optimalkan, jaga kesehatan untuk para lansia kita. Karena tanpa lansia kita tidak ada. Betul sekali. Luar biasa. Coba semoga apapun harapan dan cita-cita yang kita sampaikan tadi ini segera terwujud dan lansia kita menemukan kebahagiaan. Lansia yang bermartabat. Semangat. Semua datang di kisah pun penuh Puputang untuk para masati. Om Santi 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 Om.